Kemerdekaan Indonesia yang telah kita nikmati tidak jatuh dari langit. Kemerdekaan yang kita perjuangkan merupakan kristalisasi keringat, suatu perjuangan yang meminta banyak korban, tak terhitung jumlahnya. Mereka semua tewas mempertahankan setapak demi setapak bumi pertiwi melawan tentara Belanda dan sekutu kaum penjajah yang ingin menjajah kembali Nusantara tercinta. Tidak terkecuali 3 pemuda, Pala Bangun, Pusuh Malam Ginting, dan Abdul Muluk Lubis di Tanah Karo. Sebelum menarik nafas terakhir setelah dibedil Belanda, mereka berkata hanya satu, merdeka! Mereka gugur sebagai pahlawan. Peristiwa itu berlangsung 7 Mei 1949 di Bukit Bertah, Tanah Karo. Niscaya 3 pahlawan bangsa ini telah menunaikan tugas sejarahnya secara paripurna. Pengabdiannya kepada nusa dan bangsa telah menjadi pilihan hidupnya. Simak saja sikap Pala Bangun. Ia ke medan juang sehari setelah pertunangannya dengan seorang gadis bermarga Tarigan. Fragmen ini layak kita nukil. Semilir angin Tanah Karo mengiringi langkah Slamet Ginting, komandan sektor 3 yang dikenal gagah dan lantang. Karismanya melingkupi Meliu seantero Tanah Karo. Kali ini sedang memerintahkan tugas pada Kapten Pala Bangun, komandan Batalion 1. Perintahnya singkat. Kapten Pala Bangun diminta memimpin pasukan untuk menghadang iring-iringan tentara Belanda yang hendak masuk ke Aceh melalui Tanah Karo. Dengan sigap dan cekatan, pasukan penghadangan yang dipimpin Kapten Pala Bangun menunaikan tugasnya. Iring-iringan tentara Belanda dihadang dengan cara memotong perjalanan mereka di Bukit Bertah. Dengan gagah, Kapten Pala Bangun bersama pasukannya melibas iring-iringan tentara Belanda. Kontak senjata berjalan seru dan heroik. Pasukan Belanda panik sebelum bantuan tambahan datang. Tidak dinyana ketika dengan gagahnya Kapten Pala Bangun memberondong pasukan Belanda dari ujung bukit. Penembak jitu dari pasukan Belanda yang berhasil memancing Kapten Pala Bangun terus menyerang dengan berdiri, berhasil menghadangnya. Kapten Pala Bangun gugur, menyusul Pusuh Malam Ginting dan Abdul Muluk Lubis. Demikianlah perlawanan sektor 3 menghadang tentara Belanda di Bukit Bertah yang hendak masuk ke Aceh. Dibuat kocar-kacir, walau 3 taruna sektor 3 gugur sebagai pahlawan. Peristiwa ini layak dijadikan epos Tanah Karo tatkala mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Selayaknya denyut nafas 3 pahlawan Tanah Karo tersebut, kita hirup dalam-dalam bersama nafas para pahlawan lainnya. Masukkan ke dalam rongga dada kita dan katakan hembusan nafas pahlawan, kibarkan sang dewi warna, membahana di bumi Nusantara sepanjang masa. Inilah secukil hikmah
dari moral perjuangan Tanah Karo. Terbagi sora bulung redeso Ibabo makam pahlawan silino ku bagi sora serko